Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, video pembelajaran agama Islam atau PAI hari ini untuk kelas 3 dengan tema makna sholat sebagai wujud dari pemahaman surah Al-Kautsar. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin amin. Nah, saudara-saudara, hari ini kita belajar bab 8, makna sholat sebagai wujud dari pemahaman surah Al-Kautsar. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, pertama, memahami sholat sebagai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memahami makna surah Al-Kautsar. Sebagai seorang muslim, kita memiliki kewajiban untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu sholat fardu. Sholat fardu dilakukan 5 kali dalam sehari semalam. Kita wajib melaksanakan sholat fardu. Bacaan dan gerakan sholat fardu harus dipelajari dengan baik dan benar. Selain itu, sholat yang kita kerjakan harus dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah Al-Kautsar telah dijelaskan bahwa manusia telah menerima nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, manusia harus melaksanakan sholat dan berkurban sebagai bentuk syukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak nikmat yang diberikan Allah, diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, sehat, rezeki, dan sebagainya. Sebagai wujud syukur, kita harus senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Pada pelajaran ini kita akan membahas makna sholat sebagai wujud pemahaman dari surah Al-Kautsar. Ikutilah dengan baik pelajaran ini. A. Makna sholat sebagai wujud dari pemahaman surah Al-Kautsar. Anak-anak Ustaz, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan hakikat makna sholat? Jadi, yang dimaksud dengan hakikat makna sholat adalah seseorang yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Penuh ketaatan serta ikhlas dalam setiap rencana dan aktivitas yang dilakukannya. Samping itu, kita juga tidak akan segan-segan memberi atau mengorbankan apa saja yang kita miliki untuk kepentingan agama. Itulah hakikat atau makna sholat dalam surah Al-Kautsar. Seperti disebutkan dalam sebuah tuntunan, jadikanlah sholatmu itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sembelihlah hewan kurbanmu itu juga ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa perintah sholat selalu diawali dengan kata aqimu, yang artinya dirikanlah? Pada hakikatnya melaksanakan sholat harus dengan baik dan sempurna sesuai dengan syarat, rukun, dan sunnahnya. Dengan kata lain, hal yang buruk akan menimpa seorang yang lalai dalam menjalankan ibadah sholat, yaitu mereka yang lalai tentang hakikat makna dan tujuan sholat. Adapun makna dan tujuan sholat tergambar dalam surah Al-Ma'un yang artinya sebagai berikut. Mereka yang ria lagi menghalangi pemberian bantuan. Mengapa ria dan menghalangi pemberian bantuan anak-anak? Nah ya, karena pembuatan ini adalah merupakan tanda tidak menghayati makna dan tujuan sholat. Maka dari itu kita harus melaksanakan sholat dengan khusyuk
dan penuh penghayatan serta peduli terhadap sesama teman dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Muhammad SAW bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi aunil abd ma kana al abdu fi auni akhihi. Artinya, Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah akan senantiasa memberi pertolongan kepada hambanya selain ia memberi pertolongan kepada saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang B, memahami makna surah Al-Kautsar. Nah, tahukah kalian mengapa makna sholat sebagai wujud dari pemahaman surah Al-Kautsar? Ya, makna sholat adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, apa hubungannya dengan surah Al-Kautsar? Nah, hubungannya yaitu bahwa makna surah Al-Kautsar juga membahas tentang bagaimana hakikat makna sholat tersebut. Dan mari kita pahami makna surah Al-Kautsar satu persatu. Pertama atau ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar. Artinya, sungguh kami telah memberikanmu, Nabi Muhammad, nikmat yang banyak. Maknanya adalah bahwa Allah SWT telah menganugerahkan pemberian kepada kita yang tak terhitung banyaknya. Kemudian kita bisa nikmati semua pemberian Allah SWT. Di antaranya nikmat dapat sekolah dan belajar di sekolah saat ini. Nah, nikmat belajar dan sekolah, walaupun saat ini kita cuma bisa belajar di rumah ya anak-anak. Nah, betapa nikmatnya kita karena di antara teman-teman sekitar ada yang tidak bisa menikmatinya. Kemudian ayat yang kedua, washolli li rabbika wanhar. Artinya, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Maknanya adalah setelah diberi nikmat yang banyak, kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga diperintahkan menyembelih hewan atau mengeluarkan harta kita untuk kepentingan agama. Semua harus kita niatkan karena Allah, karena sungguhnya Allah lah yang memelihara dan mencukupi semua nikmat hingga tak terhitung banyaknya, dan belum pernah dianugerahkan kepada selain kita. Kemudian ayat yang ketiga, Inna syani'aka huwal abtar. Artinya, sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari nikmat Allah. Maknanya, bahwa sungguhnya ada orang yang membenci Nabi Muhammad SAW, adalah orang yang tidak mau mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Berarti orang itu membenci Nabi Muhammad SAW. Salah satu syariat agama Islam yaitu sholat. Ketika seseorang tidak mau menjalankan sholat dan tidak mengikuti apa yang dibawa Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah, orang tersebut terputus dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah gambaran orang yang tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, dan balasannya kelak adalah siksa api neraka. Nah, untuk kesimpulannya, yaitu yang pertama, seorang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain adalah bersaudara. Yang kedua, orang yang suka membantu orang lain, Allah akan memberikan bantuan di hari kiamat. Yang ketiga,
orang yang memberi itu lebih baik daripada orang yang meminta. Istilahnya tadi adalah tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas perumpamaan orang yang memberi, tangan yang di bawah perumpamaan orang yang meminta. Sampai sini dulu video pembelajaran kita pada hari ini. Sama-sama setelah belajar kita membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan video pembelajaran pada hari ini bisa bermanfaat untuk Ustaz dan untuk kalian. Salam bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.